Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Minggu 27 September 2020, rencana akan membersihkan lahan durian dari rumput-rumput yang akan mengganggu perkembangan durian. Ini Tuan Yosep akan membersihkan lahan. Ini karena ini rumput-rumput ini perlu dibersihkan sebab akan mengganggu pertumbuhan dari durian. Perlu dibersihkan. Karena perawatan durian ini beda dengan perawatan tanaman lain. Dia perlu ekstra perhatian. Tuh piringannya dibersihkan dari rumput-rumput. Bisa dengan dicabut dengan tangan. Dicabut, sebaiknya dicabut karena akar-akarnya akan terbawa. Dicabut dan dikirai bahasa kita aja tuh diucek-ucek gitu, diucek-ucek supaya tanahnya tidak terbuang. Itu piringannya harus bersih sebersih-bersih ya, sehingga dia tidak berebut dengan rumput makanannya. Karena nutrisi yang diharapkan, yang dikonsumsi oleh durian, jangan sampai berkurang. Karena rumput-rumput ini ramai. Rumput ini sebenarnya akan mengganggu pertumbuhan durian. Dikirai-kirai, diucek-ucek supaya tanahnya tetap itu. Dan durian ini jangan sampai kurang air, pasokan air. Makanya di sekelilingnya kami biarkan air tergenang, tapi dengan sewajarnya, bukan tergenang merendam. Jangan sampai terendam. Karena kalau sampai terendam, akarnya membusuk. Kalau terjadi pembusukan akar, itu yang repot kita. Pertumbuhannya bahkan bisa dia mengalami kematian. Makanya durian ini perlu diperhatikan semaksimal mungkin dari gangguan-gangguan. Ini rumput, hama wereng ada yang mengganggu pertumbuhan durian ini. Hama wereng itu akan memakan daun-daunnya. Kalau rumput, nutrisinya, zat-zat yang di dalam tanah itu, nutrisi-nutrisi yang di dalam tanah akan berebut dengan durian. Maka perlu dibersihkan. Setelah pembersihan ini kita lihat perkembangannya. Selanjutnya nanti akan kita tayangkan setelah pembersihan lahan ini
pertumbuhan dan perkembangan dari durian yang kita bersihkan. Sekarang musim penghujan, sehingga pertumbuhan durian bagus karena pasokan airnya mencukupi. Di sini kami ingatkan para petani durian, jagalah kebersihan lahan dan pasokan airnya. Karena durian sangat membutuhkan pasokan air dan nutrisi. Itu Tuan Yosef membersihkan lahannya dengan mencabut dengan tangan. Sudah itu dikirai-kirai, diucek-ucek supaya tanah di akar rumput itu tetap tinggal. Dan piringan durian tidak tergerus oleh pembersihan lahan. Ini durian ini perkembangannya cukup bagus. Karena umur tanam 4 bulan, mau jalan 5 bulan, sudah tingginya sekitar 120 cm. Kemarin waktu tanam 50 cm. Jadi 5 bulan sudah mencapai 120 cm. Karena kita sangat menjaga baik kebersihan lahannya, kebersihan piringannya, maupun pemasukan air. Ini masih, kalau di tepi-tepinya kita cangkul. Kalau di pangkal-pangkal durian tadi, kalau bisa dicabut, nah, tepi-tepinya kita cangkul. Nah, begitu. Cara mencangkulnya pun harus tepat. Nah, gitu. Karena sekarang durian, para petani durian sangat antusias karena di pasaran harga durian Musangking ini per kilonya 350 sampai 400. Nih Musangking. Sehingga ekonomi para petani kalau sudah menghasilkan buah durian akan meningkat. Ini tanaman jaminan masa depan. Dengan umur 4 tahun, durian Musangking dan Oce Bawor sudah menghasilkan buah. Kalau perawatannya tepat. Makanya kita berusaha merawat durian, tanaman durian mulai dari baby sampai menghasilkan, sampai produksi nanti kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Tuh, di samping-samping
piringan harus dibikin selokan supaya air di piringan tidak tergenang. Karena kalau tergenang di piringan, kita khawatir nanti akarnya akan terganggu, pertumbuhannya akan terganggu. Maka selokan airnya harus diperhatikan, supaya airnya jangan terlalu lama menggenangi durian. Kalau terlalu lama, itu akan mengganggu pertumbuhan. Nah, itu airnya sudah mengalir. Airnya sudah mengalir. Mudah-mudahan apapun jenis usaha yang betul-betul kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita. Kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para petani yang mengkhawatirkan apa akan berhasil nantinya. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Terus kita serahkan kepada yang satu. Yang penting kita berusaha sekarang. Usaha hakul yakin. Kita serahkan kepada Tuhan hasilnya. Yang penting kita berusaha. Banyak para generasi muda sekarang, kalau sekolah, kuliah, mengharapkan menjadi ASN, menjadi pegawai. Padahal kalau kuliah, kalau sekolah itu untuk membuka wawasan nalar kita, menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan tergantung pada pekerjaan yang ada. Kita ciptakan lapangan pekerjaan. Banyak pengusaha-pengusaha pertanian yang sangat berhasil, yang menjadi konglomerat karena usahanya betul-betul dari hati, betul-betul diserahkan kepada yang satu. Mudah-mudahan dengan usaha yang gigih, masa depan akan cerah. Ini Tuan Yosep akan berusaha dia sebagai petani, akan berusaha dia sebagai wirausaha. Padahal di Salim Group dia sudah menjadi asisten. Dia berani untuk keluar dari perusahaan karena dia yakin dengan usaha sendiri, dengan bertani durian, masa depannya akan membaik, akan lebih baik. Karena banyak orang bilang, ada yang bilang juga, kalau bekerja dengan orang, bosnya orang, tuannya orang, kita diperintah orang. Tapi kalau bertani, kita bosnya Tuhan, dan tidak ada yang memerintahkan kita. Kalau kita mau baik hasilnya, kita berusaha sendiri. Bagaimana supaya hasilnya baik? Tanaman yang kita tanam harus diperhatikan. Ini batang yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan diberkati oleh yang satu. Ini yang kedua, batang kedua, yang sebenarnya lahan ini lebih kurang 1,2 hektar dengan jumlah tanaman 150 batang. Dari 150 batang itu terdapat 3 jenis. Kita hanya 3 varietas. Pertama Oce, yang kedua Musangking, yang ketiga Bawor.
dengan formasi 50-50-50. 50 musangking, 50 bawor, 50 oceh. Mudah-mudahan dengan pembersihan ini pertumbuhannya semakin meningkat. Di samping kita membersihkan lahan, kita juga harus memperhatikan pemberian nutrisi tambahan. Atau di samping pemberian nutrisi juga kita perhatikan hama yang ada di durian itu sendiri. Nanti kita akan tayangkan bagaimana perawatan durian ini terbebas dari hama. Itu di tayangan berikutnya. Tapi kalau sekarang kita fokus kepada pembersihan piringan durian. Pembersihan piringan durian. Dengan dibersihkan piringan ini dari rumput-rumput yang akan merebut nutrisi dari durian akan terbuang atau akan berkurang perebutan dari nutrisi yang dibutuhkan oleh durian. Mudah-mudahan dengan begitu pertumbuhannya akan lebih baik daripada sebelum dibersihkan. Itu dikucek-kucek, nanti di pinggirannya kita boleh pakai cangkul, boleh tidak pakai tangan. Dan rumput yang sudah dicabut jangan dibuang jauh-jauh, karena rumput ini nanti kalau sudah membusuk juga akan menjadi pupuk. Nah, pupuk yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan durian. Itu kalau sudah mati, kalau sudah ditimbun oleh tanah, dia akan mati, membusuk, akan menjadi nutrisi membantu pertumbuhan durian. Karena kalau kita perhatikan di dunia tanaman ini semuanya saling berkaitan. Kalau rumputnya kita cabut, kita bunuh, kita tumpuk, akan menjadi pupuk. Nih, sebentar lagi pohon keduanya akan bersih. Itu piringan, di sekitar piringan harus betul-betul terbebas dari rumput yang mengganggu. Nih, pertumbuhannya alhamdulillah sangat pesat. Ini sekitar 130 cm. 130 cm. Waktu menanam dulu 4 bulan ke belakang ini, pertama ditanam ketinggiannya 50 cm sampai 60 cm. Dan sekarang sudah mencapai 130 cm. Karena Tuan Yosep ini memang memperhatikan
memang betul-betul dari hati kecil kita bahwa inilah pekerjaan yang akan merubah masa depan. Jadi tanah piringan itu dinaikkan dengan cangkul supaya piringannya bagus. Itu ya. Waktu menyiram, waktu bukan musim hujan, kita siram sekali, seminimal sekali satu hari. Kalau bisa di sore hari. Di sore hari. Kenapa di sore hari? Kalau di pagi hari cuaca panas. Cuaca panas sehingga air cepat mengering. Kalau di sore hari, malamnya cuaca dingin. Sehingga air masih tetap di pangkal durian, di tempat durian. Ini kita ke pokok durian yang ketiga di pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa membersihkan piringannya, membersihkan sekitar durian ini. Sekurang-kurangnya di pagi hari ini tercapai 15 batang atau 10 batang. Kita membersihkan, merawat durian ini jangan tergesa-gesa. Karena kita bertani, sebenarnya petani itu bukanlah waktu, tapi rutinitas itu yang diperlukan. Bukan lamanya waktu kita di kebun, tapi rutinitas ke kebunlah yang kita perlukan. Kalau lamanya kita prioritaskan, kita utamakan, mungkin satu hari itu bertani kita sekitar 5 jam. Itu nantinya akan capek gitu. Kita capek, istirahatnya 3 hari 2 hari. Tapi kalau 1 jam 2 jam di kebun, kita memperhatikan, kita membersihkan apa yang bisa kita kerjakan setiap hari, itu akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat, dan kebosanan tidak akan jauh dari kebosanan. Karena ada waktu-waktu jenuhnya kita, tapi kalau 1 jam 2 jam itu mengobat kejenuhan kita. Karena kita akan tersimpan tenaga, sehingga besoknya kita ke kebun lagi. Tapi kalau dipaksakan, lamanya kita di kebun, itu akan menimbulkan kejenuhan. Sebentar-sebentar saja, yang penting rutin. Nah, itu dikucek-kucek supaya tanahnya tinggal, tidak terbawa oleh akar rumput. Ditumpuk, rumput yang dicabut ditumpuk, akan kita olah menjadi pupuk lagi untuk pertumbuhan durian. Ini yang ketiga. Nanti kita coba yang kita tampilkan yang betul-betul sudah bersih.
dari awal bagaimana pertumbuhannya. Dari kalau kita bandingkan yang dengan jarang kita bersihkan atau belum terbersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu. Nanti kita tampilkan yang betul-betul dari awal dibersihkan. Bagaimana perbandingan pertumbuhan. Nah, itu di tengah, kalau di tengah-tengah piringan kita cabut, nanti yang di pinggir-pinggiran kita cangkul dan diperbaiki piringannya. Rumput ini memang ada yang membantu pertumbuhan, karena rumput, ada jenis rumput yang menghambat atau meredam air, tetap ada jenis rumputnya. Maka nanti kita cari jenis rumput itu, kita tanam untuk menjaga kelembapan durian. Tidak semua rumput akan mengganggu pertumbuhan daripada durian. Nah, itu sudah dibersihkan dengan tangan, dicabut. Kita perbaiki piringannya tuh dengan cangkul. Nah, dengan cangkul kita cangkul, kita baik-baikkan piringannya lagi. Jadi air ini memang disengajakan, tapi tidak terlalu lama untuk menumpuk, menggenangi kedokan di sekitar durian. Kalau terlalu lama, tadi sudah dibilang akan mengganggu pertumbuhan, bahkan akan terjadi pembusukan akar. Kalau terjadi pembusukan akar, itu akan merepotkan kita. Merepotkan karena akan terjadi kematian dari durian kita. Itu dia. Nanti itu dinaikkan ya, dinaikkan tanah. Nah, setelah dibersihkan, nanti tanah-tanah yang tergerus itu, terkikir itu kita naikkan lagi. Nah, kita naikkan. Dan diusahakan piringan itu dengan diameter 1 meter harus dikelilingi oleh parit. Kita bentuk bulat, karena di samping-samping itu air akan menggenang, akan terjadi aliran air. Kita bikin aliran air, sehingga air tidak tergenang terlalu lama di
sekitar durian. Nah, itu. Ini kita bikin lagi. Kita naikkan tanahnya. Itu di pangkal durian, waktu kita menyiram, usahakan di pangkal durian itu sekitar diameter 30, kita bikin cekung supaya waktu nyiram airnya tidak terlalu cepat mengalir. Akan mengendap di pangkal durian. Jangan terlalu dalam, dibikin cekung aja sekitar 3 cm kedalamannya lah, atau 5 cm lah, 5 cm, 3 cm sampai 5 cm untuk menghambat supaya air siraman kita tidak terlalu cepat mengalir keluar. Ini Tuan Yosep udah hampir selesai, sudah 3 batang. Nih, dan 3 batang. Ini tinggal membuat aliran airnya. Aliran airnya nanti ini kita bikin nih di tepi ini ada parit, kita alirkan ke parit. Itu. Ini kita akan berusaha untuk mengalirkan air yang tergenang, jangan sampai terlalu lama tergenang di pangkal durian. Sudah mengalir. Nah ya, kita ke pangkal durian yang keempat. Ya Tuan Yosep, kita ke durian yang keempat. Oke. Ini contoh durian yang betul-betul dari awal kita perhatikan kebersihannya dari rumput. Ya, kita lihat. Nah, di sekitarnya tidak ada rumput. Tidak ada rumput yang pengganggu, yang akan berebut nutrisi dengan durian ini. Kita tengok. Nih, umurnya sama. Tinggi tanaman juga sama. Ini sudah 140. Jadi kalau kita perhatikan pertumbuhannya sangat pesat kalau kita bersihkan lahannya. Piringannya kita bersihkan dari awal. Ini contohnya. Ini sangat terjaga. Lihat. Oh. Ini kita perbaiki piringannya. Piringan durian itu harus kita perhatikan baik dari aliran airnya jangan sampai tergenang terlalu lama, maupun
dari rumput yang akan mengganggu pertumbuhan. Nih sudah pesat pertumbuhan. Sudah pesat. Ini juga tengok yang selalu terbebas dari rumput. Kita lihat batang, besar batang. Oh, nih. Dan batangnya mengkilat, subur. Saya menghimbau teman-teman sama-sama petani penggemar tumbuhan durian untuk memperhatikan kebersihan dari piringan durian. Dari piring durian sehingga pertumbuhannya akan terjaga. Demikian dulu untuk hari ini, tayangan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dengan teman-teman. Kita dengan menonton, dengan memperhatikan, nantinya diharapkan akan timbul minat untuk berkebun durian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.